berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan diberkati Tuhan. Menikmati keindahan rumah tangganya karena Tuhan hadir di dalam rumah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita tidak selalu enak. Kadang-kadang kita mengalami konflik, kadang-kadang ada salah paham. Dan itu bagian dari pergumulan hidup kita. Tetapi apapun keadaannya, termasuk ketika kita jadi tertekan karena hubungan kita dengan orang lain sedang bermasalah, percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberi kita kelegaan, memberi kita ketenangan, memberi kita damai sejahtera, sehingga kita semua sanggup untuk melewati semuanya. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya janji Tuhan ini ya dan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan sudah memanggil kami, mengubah kehidupan kami. Kami sangat percaya bahwa pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang sedang kami hadapi ini hanya bagian dari proses hidup, supaya hidup kami semakin hari semakin memancarkan keindahan karakter Kristus, memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang bergabung dengan program Raise and God saat ini. Pergumulan, masalah, situasi sulit apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan menolongnya. Tuhan berperkara sehingga mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami damai sejahtera. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Bapa, kami boleh melaluinya karena pertolongan Tuhan. Malam ini kami mau mendengar firman-Mu, dan kami boleh menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali,
Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur boleh mengenalmu Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hal yang patut kita syukuri adalah karena Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Tuhan mengasihi kita melebihi kebutuhan kita untuk dikasihi, karena kasih Bapa begitu luas, begitu lebar, begitu dalam, bisa mencukupi semua kebutuhan manusia untuk mendapatkan kasih yang sejati. Saudara-saudara, kita selalu berkata bahwa orang Kristen itu adalah orang yang penuh kasih. Orang yang selalu bisa memaafkan, mengampuni. Dari sisi prinsip iman kita memang benar, Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengasihi. Tetapi dalam realita kadang-kadang tidak selalu terjadi, bahkan jadi pergumulan. Karena kasih yang dari Tuhan Yesus itu memang kasih-Nya Tuhan. Kasih yang melampaui kemampuan manusia untuk bisa mengasihi satu sama lain. Karena keberadaan kita sebagai manusia yang ada dalam tubuh yang berdosa membuat kita tidak selalu berhasil untuk bisa mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Oleh sebab itu kita harus terus belajar terus mengasihi, belajar terus mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Kita akan membahas saat ini, men-sharingkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Jadi bukan hanya mengasihi saudara kita, keluarga kita, atau orang yang baik dengan kita, tetapi mengasihi musuh. Inilah kemuliaan iman Kristen itu. Standarnya begitu sangat luar biasa. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin dengar, mungkin ada yang punya pengalaman
bahwa mengasihi musuh itu ternyata sulit dan menyakitkan. Ada yang punya pengalaman? Iya, kebetulan saya, Pak. Iya. Tapi tadinya saya mau menceritakan pengalaman sama saya ya, tapi saya teringat sama pengalaman anak saya jadinya. Jadi saya mau ceritain pengalaman anak saya aja, Pak. Jadi anak saya itu waktu itu mungkin masih kelas 3 SD mungkin ya. Dan kebetulan anak saya itu badannya gemuk, terus waktu itu dia tuh sukanya rambutnya dicepak gitu sampai botak gitu. jadi udah gemuk rambutnya botak gitu kan. Nah, pada suatu saat tuh temennya ngata-ngatain dia gitu. Memang temennya ini orangnya usil di kelas dan selalu suka kata-katain dia dan dia tuh selalu yang nggak mau dengerin. Tapi suatu saat mungkin dia udah kesel banget gitu ya dikatain gini, Farel gendut botak lagi gitu. Nah itu tuh tadinya dia udah berusaha sabar sampai akhirnya dia nggak sabar lagi, temennya ditonjok sama dia. Balik temennya nonjok dia tuh, nah giginya copot nih giginya Farel gitu. Akhirnya tapi yang disalahin itu Farel sama gurunya. Nah dia nggak terima sampai rumah tuh dia mukanya udah merah dan marah gitu ya Pak, anak-anak tuh sampai dia teriak-teriak di dalam rumah tuh dia teriak-teriak, aku nggak salah, aku nggak salah, aku nggak salah. Saya bingung gitu kenapa? Karena dia nggak bisa cerita saking marahnya dan saya telepon gurunya, akhirnya gurunya cerita kejadiannya begini. Saya bilang ibu kenapa nggak dengar dari kedua belah pihak gitu. Akhirnya saya pikir aduh gimana caranya ya supaya anak saya ini bisa memaafkan. Nah saya biarin aja gitu. Akhirnya saya bilang seperti ini ke dia, Farel, Bunda tahu bahwa itu musuh kamu gitu. Rasanya sakit. Bunda juga pernah punya musuh. Dan rasanya sakit banget gitu. Tapi Tuhan Yesus juga dimusuhi oleh semua orang gitu. Walaupun agak susah ya Pak ya, karena anak kecil kan untuk menerima hal seperti itu agak susah. Tapi saya ceritakan gitu tentang kejadian pada saat saya disakiti orang dan saya berbuat baik dengan orang itu dan akhirnya orang itu jadi sahabat saya. Nah Farel saat itu nggak terima gitu. Setiap hari dia rasanya pengen berantem aja tuh anak. Tapi saya selalu kasih firman Tuhan sama dia. Akhirnya suatu saat saya bilang ini, Farel ya udah, teman kamu itu kayaknya pengen jadi sahabat kamu. Mungkin ini saatnya kamu tuh harus memberkati dia. Akhirnya setiap hari saya kasih Farel itu coklat gitu. Atau permen atau makanan untuk dikasih ke temennya itu. Nah setiap hari saya kasih akhirnya temennya tuh berbalik gitu hatinya dan temennya minta maaf sama Farel. Dan Farel bilang gini, benar juga ya Bunda firman Tuhan itu, walaupun hal kecil ya Pak, tapi dia tuh merasakan gitu. Hingga sampai sekarang dia tuh cepat gitu untuk memaafkan orang tuh cepat, walaupun dia cepat untuk emosi gitu ya, tapi dia cepat untuk memaafkan orang. Akhirnya dia ngerasa bahwa apa yang saya katakan itu benar dan temennya ini sampai sekarang mungkin sebelum pergi ke Bangkok itu jadi teman baiknya dia di sekolah gitu. Itu sih Pak ceritanya. Ya, menarik ya. Jadi kalau ingin berdamai dengan musuh siap-siap coklat ya. Ya itu untuk anak-anak itu. Ya. Tapi memang ya itulah kemuliaan ajaran Tuhan Yesus, luar biasa ya. Tidak hanya Tuhan mengajar kita tidak hanya untuk memaafkan, tetapi mengasihi musuh. Memaafkan saja pergumulan berat nih bagi banyak orang. Saya ketemu banyak orang untuk memaafkan suaminya butuh waktu 10 tahun. Untuk memaafkan saudaranya butuh waktu 15 tahun. Bahkan bisa lebih dari itu. Begitu banyak orang ketika dilukai, ketika sakit hati, marah, kecewa, untuk memaafkan saja itu sangat berat, butuh waktu untuk berdamai dengan dirinya dan akhirnya memutuskan memaafkan. Apalagi Tuhan ternyata tidak hanya mengajar kita untuk memaafkan, untuk mengampuni orang lain nih, tetapi mengasihi musuh. Itu pasti lebih berat lagi kalau hanya dengan kekuatan manusiawi kita, kekuatan kedagingan kita. Itu dia Pak. Jadi bagaimana Pak perwujudan kasih untuk musuh tuh Pak? Yang sebenarnya dalam hati sih kita benci banget. Gimana, Pak? Berapa orang yang kamu benci saudara? Ya,
Kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 36 ya. Kita baca terlebih dulu ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi tadi Kathy sebenarnya sudah ajarkan kepada anaknya mempraktekkan ayat ini. Jadi tidak hanya ampuni orang yang berbuat jahat kepadamu, ampuni orang yang sudah melakukan hal yang sangat melukai hatimu. Tetapi Tuhan ingin kita berubah dari kemarahan, kebencian, sakit hati menjadi hati yang penuh kasih terhadap orang-orang yang berbuat jahat itu. Dengan cara apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Kita memberi sesuatu kepada orang yang kita suka mudah. Tapi mudah tidak kita memberi sesuatu kepada orang yang membuat kita marah. Sangat sulit. Sangat sulit sekali. Tetapi sebagaimana mengampuni itu adalah sebuah keputusan, sebuah pilihan yang kita buat. Bukan karena kita tidak sakit. Bukan karena kita tidak terluka. Tetapi karena saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena saya ingin mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saya. Karena saya mau mentaati Tuhan, maka saya akan lakukan. Demikian juga dengan berbuat baik kepada musuh. Itu bukan karena kita bisa. Bukan karena perasaan kita sudah nyaman dengan orang itu. Tetapi itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya itu juga bagian dari sebuah terapi untuk merubah hati kita yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian terhadap seseorang, supaya akhirnya kita menjadi lebih positif, kita mulai peduli dengan orang itu. Ketika kita mulai lebih peduli dengan seseorang, biasanya kemarahan mulai reda. Yang punya anak tahu itu. Ketika kita sebagai orang tua marah dengan anak kita, kita mungkin sempat tidak pedulikan dia. Apalagi ibu-ibu nih, marah dengan anak, bisa setengah hari nggak ngomong, nggak menyapa anaknya. Anaknya tegur apa saja, udah diem saja. Gitu kan? Suaminya pulang kantor, ikut dimarahin, nggak tahu apa masalahnya, gitu, karena memendam perasaan itu. Tetapi begitu lihat suatu saat, misalnya anak yang sedang kita marahi ini terjatuh, menjerit kesakitan. Sebagai seorang ibu, mungkin pertama kita, nah kamu nggak mau dengar perkataan mama. Tetapi kalau lihat anaknya kesakitan, akhirnya menolong juga. Ketika mulai menolong anaknya, kalau lukanya dibersihkan, kemudian dikasih obat. Ketika berbuat baik kepada anaknya, hati mulai lembut. Kemarahan, kebencian itu mulai lembut. Sebuah terapi berbuat baik itu, kalau kita ingin supaya kita tidak terus marah dengan orang lain, kecewa terus dengan orang lain, perbanyak perbuatan baik kepada dia. Semakin kita lakukan yang baik, karakter Kristus itu semakin bertumbuh dalam diri kita dan hati kita berubah. Dan ini perintah Tuhan. Bukankah Tuhan sudah kasih contoh kepada kita betapa jahatnya manusia, betapa jahatnya kita, tetapi Tuhan tetap berbuat baik kepada kita. Coba kalau dihitung-hitung, Tuhan baru memberkati kita kalau kita tidak pernah berbuat salah kepada Dia. Siapa kira-kira yang pantas diberkati Tuhan? Siapa yang pantas mendapatkan kebaikan Tuhan? Gak ada satu orang pun. Walaupun Tuhan dikhianati, walaupun Tuhan dicaci maki, tidak pernah mengurangi sifat Tuhan yang selalu murah hati, ingin berbuat baik kepada manusia. Yang kedua, kalau kita baca ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sebagaimana berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu sulit, membutuhkan
keputusan yang tegas dengan suasana hati kita. Demikian juga yang kedua ini, kita mesti belajar untuk mendoakan dia. Biasanya kalau kita lagi marah dengan seseorang kan, perkataan kita itu kan nyumpahin dia tuh. Ya kan? Untuk mendoakan sulit. Kalau toh kita berdoa pun kita minta Tuhan membuat dia celaka. Itu kan. Jadi tetap aja itu doa pun motivasinya mengutuk supaya orang celaka yang berbuat jahat dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita di sini apa? Doakan, berkati. Mintakan berkat kepada Tuhan, kepada orang itu. Sebuah motivasi iman hati. Apakah mudah? Sulit. Apakah bisa? Sangat bisa. Karena itu posisinya ada di kehendak kita. Apakah kita mau mentaati dan melakukan apa yang Tuhan katakan, atau kita mengikuti perasaan kita sendiri. Kalau kita mau mentaati Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, kita belajar melakukannya. Ketika melakukan pertama kali mungkin sulit. Kita menyebut namanya aja hati kita langsung panas. Apalagi minta Tuhan berkati dia. Supaya dia sadar kesalahannya, bahwa Tuhan mengasihi dia. Jadi ketika mendoakan dia, apalagi doa yang supaya minta Tuhan memberkati, itu kan sesuatu yang sulit awal-awal, tetapi lakukan. Itu akan merubah hati kita juga. Selain kita sedang memberi jalan orang itu supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan yang merubah hatinya, yang membuat dia bisa bertobat karena selalu didoakan. Kalau selalu disumpahi terus, orang tambah jahat. Jangankan doa ya, perkataan biasa sajalah. Kalau ada orang itu disumpahi terus, dikutuk terus, dikritik terus, itu orang jadi semakin bermasalah itu. Nggak berubah-ubah. Yang ada semakin pintar berbuat masalah. Tetapi kalau diberi motivasi, diberi kata-kata penguatan, diberi apresiasi, pujian, kata-kata semangat, orang itu bisa jadi menyadari sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dalam dirinya. Dia bisa berubah. Yang ketiga, kalau kita baca ayat 29 dan 30, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini bukan sesuatu yang harus kita pahami secara hurufiah. Jadi kalau ada orang yang menampar pipi kita, langsung kita sodorkan yang satu. Silahkan yang satu, kurang lengkap, cuma satu. Enggak. Ini sebuah ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Sebab biasanya kalau ada orang memukul kita, apalagi menampar kita ya, kita akan refleks itu membela diri dan tangan kita. Misalnya saya ditempeleng orang di sebelah sini, pipi kiri saya akan refleks tangan kanan saya akan membalas. Karena setiap orang itu secara alamiah itu akan berusaha membela diri ketika dalam bahaya. Dia akan coba untuk membalas. Jadi di sini penekanannya adalah jangan membalas. Jangan membalas perbuatan jahat orang. Sebab kalau kita membalas kejahatan orang, berarti kita juga orang yang jahat. Sama-sama dengan orang yang kita benci. Jangan membalas. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, mengucapkan kata-kata kotor kepada kita, menyumpai kita, apalagi menyumpai kita, mencaci maki kita dengan kata-kata binatang. Jangan pakai binatang yang lain. Sebab kalau dia juga balas lagi dengan binatang yang lain, nanti seisi kebun binatang itu disebut oleh dua orang yang lagi berantem. Nggak selesai masalahnya. Jangan membalas. Bagian jangan membalas itu adalah bagian dari kasih Tuhan yang ada di hati kita. Yesus tidak membalas tuh. Sejak dia ditangkap, kemudian dianiaya, disalibkan,
di atas kayu salib, padahal dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dan kasih yang seperti itu yang sudah diberikan kepada kita. Karena kita menerima kasih yang seperti itu mestinya yang bertumbuh di hati kita, yang kita hidupi. Jadi perwujudan mengasihi musuh kita jelas. Yang pertama tadi berbuat baik kepada dia. Doakan dia, mintakan berkat Tuhan kepada dia, dan jangan membalas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin saat ini saudara sedang dipenuhi dengan kemarahan, dendam yang begitu besar, karena memang ada seseorang yang pernah berbuat jahat kepadamu, sangat menyakiti hidupmu selama ini, membuat hidupmu sangat menderita. Pilihannya hanya dua, saudara akan terus terluka, akan terus menderita dalam batinmu karena perasaan marah dan sakit hati itu. Dan tentu saja kemarahan, kepahitan hati membuat saudara akhirnya tidak bisa menikmati keindahan damai sejahtera yang dari Tuhan. Atau saudara memutuskan untuk memaafkan dia dan belajar mengasihi dia. Memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi sangat bisa dilakukan. Dimulai dari mana? Percaya, saudara orang-orang yang sudah diberi kasih Tuhan berlimpah-limpah. Ada kekuatan dalam hidupmu untuk bisa mengasihi orang, untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang yang tidak layak engkau kasihi. Dimulai dari keputusan hari ini. Ampuni dan mulai berikan kasih kepada mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengerti betapa sakitnya ketika ada orang yang berbuat jahat kepada anak-anak-Mu. Betapa berat beban batin mereka karena penderitaan yang harus mereka tanggung ketika ada orang-orang yang berbuat jahat, yang mengkhianati, yang melakukan hal-hal yang sungguh melukai batin mereka. Tetapi kami bersyukur karena Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami, sudah menanggung semua luka itu dan memberikannya kepada kami sebagai kasih karunia yang menyembuhkan, yang memberi kami kasih yang sempurna, memberi kami kekuatan untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Kiranya firman Tuhan ini menerangi, menjamah, dan memerdekakan setiap saudara-saudara yang saat ini sedang dikuasai kemarahan, sedang dikuasai dengan rasa sakit hati yang begitu dalam. Bahkan dorongan untuk membalas dendam. Kiranya firman-Mu membebaskan mereka semua Tuhan. Sehingga mereka berdamai dengan hatinya dan mulai melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang yang jahat terhadap mereka. Bahkan akhirnya bisa mulai membagikan kasih Tuhan kepada mereka seperti yang Tuhan ajarkan dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan pulihkan semua pertikaian yang ada dalam rumah tangga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan kemarahan. Mari Bapa, Engkau juga memulihkan hati mereka, berikan kembali damai sejahtera dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini dan mempercayainya. Bapa di surga, Tuhan juga menjamah saudara-saudara yang akhirnya mengalami berbagai penyakit
karena memendam kepahitan hati yang berkepanjangan selama ini. Tetapi seiring mereka bisa melepaskan pengampunan dan mulai belajar memberikan kasih kepada orang-orang yang membuat mereka terluka, membuat mereka pahit hati, Tuhan juga jamah sakit penyakitnya sehingga dia boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu bagi kota kami, bagi bangsa dan negara kami, supaya negara di mana kami tinggal dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan, memprovokasi sehingga ada kebencian satu kelompok dengan kelompok yang lain, golongan satu dengan golongan yang lain, agama satu dengan agama yang lain. Kiranya kuasa-Mu bertindak, Tuhan memakai aparat yang bertanggung jawab atas hal ini, supaya bisa bekerja dengan efektif, sehingga kelompok-kelompok itu boleh dipatahkan semua siasatnya, semua rancangan-rancangan yang membuat kekacauan negeri ini digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada di tengah-tengah bangsa kami adalah damai sejahtera Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kasih Tuhan melampaui kebutuhan kita. Tetap bagikan kasih Tuhan yang ada di hatimu kepada orang lain. Ketika gagal, jangan pernah menyerah. Terus belajar, mengampuni, mengasihi. Itu bagian penting dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa dan harapan kami, saudara semua diberkati Tuhan. Masalah saudara dijawab dan ditolong Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami menunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.